آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معروف إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق له. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في الأرض. Kemudian ambillah secibuk air liwajhika untuk wajahmu, faghsil biha, lalu basuhlah dengan air tersebut dari tasdihil jabhati, dahi yang paling atas sampai ke dagu. Ini panjangnya. Dan dari telinga sampai ke telinga lebarnya. Wa awsilil ma'a ila mawdi'it tahdhifi wa huwa ma yahtadu an-nisa tanhiyat asy-sya'ri anhu wa huwa ma baina ar-ra'si baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin. Kita memasuki rukun kedua,
Rukun pertama dan rukun kedua menyatu atau jadi satu. Rukun pertama niat, rukun kedua membasuh wajah. Letak niat adalah di saat air yang ada di tangan kita mulai menyentuh bagian daripada wajah. Adapun yang wajib untuk dibasuh, panjangnya dari dahi bagian atas, atau bahasa lainnya mulai tumbuhnya rambut di dahi sampai di tulang dagu. Itu yang wajib. Yang sunnahnya dilapihi sedikit, jangan mempas. Jadi niat itu diletakkan di saat air mulai menyentuh wajah. Semalam sudah ulun contohkan. Ini banyu, air tangan kita. Di dalamnya ada banyu. Lalu kita hendak pas di atas dahi, misalnya sengajaku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, atau sengajaku berwudu untuk sholat. Itu sudah cukup. Tapi ternyata ada yang kada ingat. Pas membasuh dahi kada ingat, sampai di dagu, di muntung hanya ingat. Langsung pasang niat, sengajaku berwudu untuk sholat, atau sengajaku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, di atas ini bang tadi balon. Ini belum terhitung dibasuh. Lalu nangke apa caranya? Caranya naik akan ke atas. Nah, naik akan ke atas. Ini kadang mustakmal lah. Kan sudah kena basuhan di bawah kalau lah. Nah, lalu hendak kita naik akan di atas, berarti kan tangan kita ini bakas di bawah. Nah, apakah ini kadang mustakmal atau kadang mustakmal? Nah, kan kita hendak menaikkan ke atas tapi bakas di bawah. Hukumnya itu kadang mustakmal dengan syarat. Nah, ini perhatikanlah, dengan syarat tangan kita kada terlepas dari wajah. Dengan syarat tangan kita kada terlepas dari wajah. Contoh, terlepas dari wajah. Nah, kada ingat. Pas sudah di bawah, hanya ingat sengajaku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, dipulik, nah sampai di sini diangkatnya tangannya, dilapasnya, maksudnya dipisahnya dari wajah tadi kayak ini. Lalu langsung disambungnya ke atas, kada boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu langsung jangan sampai terlepas tangan yang bakas banyu tadi. Nah, sengajaku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, langsung aja naik akan ke atas. Nah, jangan sampai terlepas. Kalau sudah terlepas itu mustakmal, basah. Karena yang dibasuh hanya setengah muka, kada sah, jadi basah. Jelas saja kalau lah, jelaslah kesuai. Dan bakas basuhan pertama
Kalau kita berwudu misalnya di ember atau kita berwudu pakai baskom atau kita berwudu pakai banyu yang ada di bak mandi, banyunya itu kada sampai 2 kula. 2 kula itu berapa? 2 drum. Nah, 2 drum itu berapa liter kira-kira? 2 drum itu berapa liter? 400, 200 liter kah setrum? Anda tahu juga. Masuk. Hitung sorongan minna. Ulun kada ingat angkanya. Kan bak di kamar mandi kita itu halus biasanya. Ada yang ukuran 60 kali semeter, itu belum cukup 20 kecuali tingginya 20 meter misalnya. Nah, kalau banyunya kada sampai 20 atau di ember, di baskom, lalu kita hendak berwudu pakai banyu itu, maka yang harus diperhatikan jangan sampai banyu basuhan pertama melatih atau perancingan ke baskom tadi, ke ember tadi, karena kada sampai 20. Kalau perancingan banyu basuhan pertama itu, maka banyu yang ada di baskom tadi, banyu yang ada di tajau tadi, banyu yang ada di bak mandi tadi jadi mustakmal, kada sah lagi dipakai biasa membasuh berikutnya. Nah, lalu caranya kayak apa? Ulun ambil contoh ini banyak biasanya di kampung-kampung kita. Tahu Sungai Jingah ini kampung juga kan namanya. Kurang lebih aja. Kadang-kadang anak jadi ibu kota ujar. Nah, biasanya banyak di kampung-kampung kita yang kada memperhatikan masalah perancingan banyu pada basuhan pertama anggota wudhu kita. Misal di belakang mau lihat kalau lah. Nah, meja ini enak pasangin air tancap aja di situ. Nah, ini baskom. Lalu kita hendak wudhu pakai banyu yang ada di baskom ini. Banyu ini kan suci dan mensucikan. Itu syarat mutlak. Banyunya harus suci dan mensucikan. Kada boleh bakas campur sabun di situ. Ini ada juga banyu suci tapi kada mensucikan. Banyunya suci tapi kada mensucikan. Contohnya apa? Banyu teh. Anda berwudhu pakai banyu teh. Teh itu suci, tapi kalau dipakai gesan bersuci, apalagi gesan membasuh kami. Tiba untuk membasuh malamnya. Nah, ini baskom. Biasanya di cibuknya berwudhu diikat. Nah, tetap perancingan masuk ke dalam. Apunnya hendak pakai baju yang sedikit atau baskom tadi, cibuk dulu, hanyar, paling basuh dulu basuhan pertama. Nah, kalau basuhan pertama sudah tuntung, hanyar basuhan kedua hendak pian cibuk lagi banyu yang ada di sini. Langsung muhapian gak pian suruh dipakai ke dalam. Ada apa lagi? Asal basuhan kedua. Karena yang membuat banyu itu mustakmal basuhan pertama tadi, karena basuhan pertama itu wajib. Adapun basuhan kedua sunat, basuhan ketiga sunat hendak di situ nah. Karena hendak membasuh tangan pulang, cibuk pulang, ke belakang pulang. Tuntung akan basuhan pertama. Sudah tuntung, hendak basuhan kedua pian ke situ. Basuhan ketiga perancingan gak ada apa-apa lagi. Sama rambut, rangka itu juga kepala.
ke belakang, membasuh batis bawa ke belakang. Dan berwudu itu kada perlu banyak. Yang percayalah setengah botol ini cukup besan berwudu. Setengah botol, asal jangan tutup botolnya. Setengah botol ini kada sponsor kalau milah. Setengah botol ini cukup besan berwudu. Karena berwudu itu kada harus banyu sebeskom kada. Misalnya tanpa dasak yang ada banyu gelas, banyu minum begelas, buka sedikit. Nang kayak apa caranya? Caranya imbah dibuka sedikit, luruk ke tangan. Nah, ada kalau banyunya nah luruk ke tangan, sudah. Senghajaku buludu. Nah, bisa makan ke muha sampai merata. Sudah bilas sedikit, karena di sini masih bekas banyu basuhan. Bilas sedikit. Nah, sunat. Imbah itu membasuh apa lagi? Tangan. Ambil pulang sedikit. Nah, yang penting basah. Dan yang penting telapak tangan kita jangan sampai terlepas dari anggota wudu tadi. Imbah itu sebelah kiri pulang. Entah ke sini. Kan baju sedikit nih. Nah, basah sampai ke sini. Nah, cincin nomor cincin pinjaman. Nah, sudah. Untuk kepala sedikit, batis sama segelas cukup. Ini kadang hendak berwudu 2 ember kali 5 kali sembahyang sehari. Sebulan berapa bayar banyu? Segelas cukup. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, banyu kalau kita berwudu di keran ini aman. Atau kita berwudu di batang aman. Di sini di batang ini hendak bercampur langsung silakan. Nah, tapi kalau hendak bercampur, imbah mencungul itu yang hanya dihitung 1. Campur gula. Yang dihitung itu muha aja sebutin. Muha aja. Kalau yang imbah bercampur di dalam banyu, pian ngajak wudu. Sampai batas mencungul, imbah timbul naik ke atas, sebuting aja yang dihitung. Tapi jangan sudah mengisik batis di bawah, sebuting aja. Apa yang sudah terhitung muha. Tangan pang bercampur pulang basah. Karena syarat berwudu itu harus tertib. Harus berurutan dari paling awal sampai paling akhir. Batis atau tertib tadi syaratnya harus tertib. Jadi yang perlu diperhatikan masalah banyu, jangan sampai perancingan. Kalau banyu itu sudah perancingan, dipakai kesan beristinja kada sah, dipakai kesan membuang najis kada sah, sarapannya kada sah. Tapi dengan catatan banyu pada basuhan pertama setiap anggota tubuh atau setiap anggota wajib wudu kita. Basuhan kedua kada apa-apa. Dan sampaikanlah air ke tempat at-tahdhif. Tahdhif itu adalah tempat yang pada kebiasaannya terdapat pada wanita, terletak antara rambut telinga, nih rambut telinga, sampai zawiyatil jabin, sampai ke dahi. Ada yang akan jadi contoh lah kamu muka satu.
Rizwan nggak? Mohon maaf. Titik ke sini aja, supaya sampai kapan-kapan balik. Ini kan tidak berduitan. Lagi karing. Kalau lelakian di sininya tipis. Nah tipis, enggak lah. Kalau bebinian tambal. Nah di sininya tambal bebinian. Tapi ada juga lelakian yang kayak bebinian, rambutnya panjang. Nah di sini harus diperhatikan, ini wajib. Banyak harus disampaikan sampai ke sini. Nih, maka pian yang cantung lah. Cantung ini jangan pian dilihat ke belakang. Karena cantung pian ini bagian wudhu. Nih, kan cantung pian ini tumbuhnya di sini nih. Nah, tumbuh di sini. Lalu pian lilit di sini ke belakang. No, ya rumah galung. Jangan. Ini wajib dibasuh. Jadi di sini biar akan berjuntai. Nah, di sini tetap pian naik akan kalau lah. Nanti sampaikan banyu sampai ke sini. Nah lalu yang di sini tadi yang panjang tadi. Nah ini basuh, sapu. Nah karena ini bagian dari wajah. Nah sapu. Kadusa yang culuk dalam banyu sampai kadusa. Cukup dianu aja. Yang penting di sininya. Nah di sini. Ini bagian dari wajah. Bagi yang berjabis, jabis harus dianu kayak ini. Mungkin jabis kita di sini kali ini sampai sama masih tipis lagi. Nah, harus saya Nah di sini. Ini namanya apa? Zawiyatul jabin. Pinggir-pinggir dahi sampai ke rambut telinga sini wajib dibasuh. Ya mau. Dan sudah naik haji. Sebenarnya naik bila yang apa? Seminggu sebelum kiamat. Wa ausil, dan sampaikan. Lelakian juga tadi sama hukumnya. Nih yang pingat tabal di sini harus diausil, harus disampaikan, sampai ke dalam sini. Dan sampaikan juga air sampai mana bisyu'uril arba'ah, ke tempat tumbuhnya 4 rambut. Sampai ke tempat tumbuhnya 4 rambut. Apa saja rambut tersebut? Al-hajibain, 2 alis. Nah 2 alis ini harus dimasukkan, harus digosok. Jangan kita cuma sekadar nangkai ini aja. Nah, kadar pasti masuk ke dalam, tapi harus digising. Nah, apalagi isi alisnya misalnya tabal, ada nangkai paraden itu kan tabal. Nah, harus sampai mana syuur, sampai ke tempat tumbuhnya. Di mana tempat tumbuhnya? Di paling bawah sini. Cuman orang kada tahu kayak apa bebinian yang alisnya dia itu ya lah. Nah di sulamnya ditato. Nah itu pinanya banyak kada lah, masuklah. Kada. Nah itu nangke apa? Pun kada sah. Ada tuh yang dicocok-cocoknya tuh. Jadi dilihat dari jauh pina bagus. Mbak di paraknya sekalinya meneng.
apa namanya, kalau pakai apa biasanya ada juga pakai pensil. Pakai pensil itu apa namanya? Tuliskannya pensil alis. Biasanya ada, kalau pakai pensil alis tidak apa-apa. Asal jangan pakai pensil tukang. Apa namanya, potlok ya itu. Itu tidak apa-apa karena banyak tetap masuk. Yang jadi masalah itu yang sulam tadi, sulam alis namanya lah. Nah itu banyak ada masuk karena itu cairan buatan kalau itu sama dengan kayak tato itu kan banyak ada masuk. Mbak Pong zaman apa? Kami ini sudah terlanjur betato naga, betato di awak di sebelah kanan naga, di sebelah kiri cacing. Apa namanya? Sampai ke tangan. Nah, contoh yang paling nyaman neck Tyson. Itu kan sampai ke muka tuh. Itu sama dia sulam alis. Nah, kalau sudah misalnya taubat, sudah kada lagi nih berniat kada hendak lagi menambah-nambahi angkit sudah. Nah, maka taubatnya diterima, tatonya kada usah dibuang. Sulam alisnya jangan pian kikis karena alis pian di sini hancur muha. Jadi biar aja yang penting niat taubat sudah, jangan lagi hendak mengulangi. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimaafkan Allah asal ujur-ujur menyesali tadi. Sama tato sampai itu juga. Ada usah pian ambil setrika pian setrika di mana naganya pian setrika. Hancur, yang asalnya bagus gambar naga timbul halus jadi cacing. Jadi ini satu yang wajib kita sampaikan, haji baik dua alis. Nah banyak kita masih masalah wajah lah. Apabila di wajah kita ada sesuatu yang apabila kita membasuh wajah waktu berwudu, maka banyunya ini bisa berubah. Maka wajib kita menghilangkan benda yang ada di wajah kita terlebih dahulu. Contoh, misalnya tukang nih imbah maaplus apa namanya dinding, imbah maaplus. Rupanya si tukang ini karena semangat maaplus tak aplus muha. Batempal di sini, batempal. Lalu ini kan ada benda di sini nih. Apabila kita langsung membasuh sengaja berwudu, maka banyu yang kita basuh itu berubah. Ya kalau lah, maka wajib membuang benda itu. Kalau babinian kupur basah atau bekas make up itu dibuang dahulu, dibasuh dahulu. Imbah dibasuh hanya sengaja berwudu. Kalau kita sengaja berwudu, di sini masih ada bekas make up, mustakmal banyunya. Jadi yang sah itu di atas ini, yang di bawah kata kawat memakai sapuan yang di atas tadi. Itu perlu diperhatikan. Jadi sebelum kita berwudu, kita perhatikan, cek di anggota wudu kita ini ada benda yang bisa merubah banyu kah kadakah, termasuk batas minyak harum. Di mbah maghrib hendak isya kan sembahyang maghrib tadi minyak harum kita. Nah, di tangan kita ini ada hajar aswad. Hajar aswad itu 3 hari 3 malam dia tahan. Jadi nangke tangan kita nih basuh dulu. Nah, dibasuh, punya ada sabun-sabun. Kalau tidak sabun kita cium, bendanya hilang, baunya masih ada, itu kada apa-apa. Bendanya hilang, baunya masih ada, itu kada apa-apa.
wudhu kita. Yang kedua, wasyaribaini. Wasyaribaini itu sasengot, kumis. Nah, di sini aman sebenarnya. Aman ini. Harap terus ikan di sini aman. Yang agaknya masih balong lagi ininya ada pian anu orang berkumis tapi ekstrim kumisnya. Nah, pian pernah melihat di TV itu sampai muntungnya ini kada kelihatan. Siapa? Adam lagi Amino. Nah itu ingat ya. Itu wajib menyampaikan, paksa harus menggisik. Maka biasanya kalau kumis ini sudah tabalnya itu ya kita anggap aja kumis sesengot kelas berat. Tabalnya itu sudah sampai 2 cm. Jangankan baju wudhu, tak kena hujan kan, ada basah. Ya sama dengan kayak atap rumah kan, ada basah. Jadi itu harus digisik, harus digisik sampai ke dalam. Nah kemudian wal ahdab itu bulu mata. Bulu mata kita biasa aja pinanya, kecuali pakai bulu mata badai 2 lapis kapulang. Nah, jadi nih yang biasa kita terlewatkan itu di sini. Yang pina sudah tuha-tuha kan di sininya pina keriput nih. Ini harus, nah ulun kada menyambat kada. Ini biasanya. Nah walaupun ini banyak umur yang 60 masih kencang. Muhanya tuh masih kencang lagi pas hari panas. Imbah hujan. Lain bisa. Nah di sini belum tontong lagi. Ini belipat nih. Coba biar nanti belipat. Amunnya berbincalak ada lipatan. Maka banyu tadi sampai ke sini. Nah, masukkan ke mata sini. Di bawah hidung ini banyak juga. Apalagi hidung pina mencong. Hidung bayi ulunnya aman dia masih. Nah, bawah. Sampai sini. Letakkan ke bawah sedikit. Ini yang banyak terlewatkan, apalagi berwudunya nangkai kekanakan. Nah, kada basah di lipatan sini lawan di bawah hidung. Wal idharaini wa huma ma yuwaziyanil udhunain min mubtada'il lihyati. Termasuk kalau lelakian jabis, kalau bebinian tadi cantung yang panjang, lelakian jabis. Jabis kita di sini aman, masih tabal. Tolak ukurnya termasuk janggut. Janggut ini kalau tabal, mengetahui janggut itu tabal atau kada, termasuk tabal atau kada, kita lihat berhadapan ke cermin. Kira-kira kelihatan kada daging yang ada di dagu. Kalau daging yang ada di dagu masih kelihatan, itu tipis. Tapi kalau daging yang ada di dagu ini kada kelihatan lagi, maka wajib dipakai 5 jari ini diselang-selingi. Sama jabis sampai itu juga. Dia namanya melihat orang di Arab itu muha tinggal hidung lawan mata aja lagi kelihatan. Nah maka wajib sampai ke kulit.
dan wajib menyampaikan air sampai akar rambut yang ada pada dagu, yaitu janggut. Apabila janggutnya tipis, wajib sampai ke dalam. Nah, mohon maaf tadi tersalah ulang. Kalau janggutnya tipis, wajib sampai ke dalam. Nah, tapi kalau janggutnya tebal, itu cukup di mukanya. Kada usah sampai dia bisik ke dalam. Kalau janggutnya tebal, cukup sampai ke sini dan disapu sampai ujung. Wa qul inda ghusl wajhi, dan ucapkanlah di saat membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu la awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajah hamba atau terangilah wajah hamba dengan cahayamu pada hari yang wajah kekasihmu menjadi bercahaya. Amunnya kada hendak panjang, ya Allah, jadikan wajah hamba bercahaya pada hari kiamat. Nah, itu cukup sudah. Dan jangan jadikan wajah hamba menjadi gelap sebagaimana gelapnya wajah para musuh-musuhmu. Itu doa waktu kita membasuh wajah tadi. Tsumma ghsil yadakal yumna, kemudian basuh tanganmu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri sampai 2 siku. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu, karena sesungguhnya perhiasan di dalam surga itu akan mencapai di batasan anggota wudu. Nah, jadi di mana anggota wudu kita dari ujung jari sampai dua siku. Nah, kenapa sampai di sini membasuh? Karena ujar Al-Imam Al-Ghazali, orang-orang penghuni surga itu nanti akan memakai perhiasan sampai ke siku. Kalah bubuhan ibu-ibu sosialita ini. Ibu sosialita palingan sampai ke sini. Yang olehna ini sampai ke siku. Cuman jangan lebihan. Kalau berlapis sedikit boleh, ini bagus. Namanya apa semalam? Ghurrul muhajjalin. Kita membasuh anggota tubuh tadi, anggota wudu tadi berlapis. Ini namanya ghurrul muhajjalin yang akan bercahaya pada hari kiamat. Muha kita yang wajib sudah kita jelaskan, lapihi sedikit. Tangan kita yang wajib, lapihi sedikit. Kepala kita sedikit, lapihi. Batis kita sampai apa itu namanya, buku tadi, naikkan sedikit sekitar 4 jari atau 5 jari. Itu namanya ghurrul muhajjalin yang akan bercahaya pada hari kiamat. Dan disitulah Rasulullah akan mengenali kita sebagai umat sidin. Karena ujar Nabi, nanti umatku akan bercahaya pada hari kiamat bekas wudu tadi. Jadi lebih, cuman jangan offset. Nah, offset ini biar ulun membayangkan, kan di sini tulisannya perhiasan di dalam surga itu akan mencapai tempat wudu. Nah, sampai siku masih masuk akal. Amunnya ada orang membasuh tangan sampai ke ketiak.
Belum bayangkan galaknya sampai jadi berjalan sampai ada kau lagi mau dilipat. Nah, jadi yang melatihnya sedikit aja. Kalau sampai berlebih banyak, berarti sampai ke lutut, tangan sampai ke ketiak. Nah, ini hukumnya makruh. Kamu nih hendak berbilas, imbah wudu atau sebelum wudu ini sambil selajur menyelajur. Nah, dan yang harus diperhatikan bagi yang tangan bulunya lebat, ini harus digosok. Kadang-kala kita nangkai pesawat menciruk itu, kan ada orang bodoh nangkai pesawat menciruk. Atau kalau mau jadi banyu, dahulu lu pernah melihat. Kamu lihat tangan berbulu, banyu pada mengalir, harus disapu. Dan pastikan waktu kita membasuh itu lihat di tangan. Kalau potek masih ada, nah sudah dipakai bensin pertalit kalah nanti isi jujur digisik. Amunnya ada bekas cat, buangi dahulu bekas catnya. Kalau di ujung kuku kita bekas ada bekas tanah yang kemungkinan banyu kadang meresap ke dalam, buangi dahulu. Dibuangi. Cincin diputar-putar, yang kadang hendak memacul cincinnya, nah diputar. Yang mana memutar cincin orang ni lah, nah, diputar. Jam dilonggarakan, karena kalau kada kita longgarakan banyu kada masuk. Galang begini yang bilang kacul dahulu galangnya, atau nah di kibah-kibahkan kan supaya di bawahnya itu masuk banyu. Nah, sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Yang wajib satu basuhan kedua sunat, basuhan ketiga sunat. Tapi keistimewaannya pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan cara berwudu, langsung dicontohkan oleh Nabi. Nabi membasuh wajah beliau sekali. Imbah membasuh, Nabi berucap, ujar Nabi, ini adalah wudu orang yang tidak sah kalau kada membasuh ini. Artinya basuhan pertama itu wajib. Kemudian Nabi membasuh lagi kedua kalinya. Ujar Nabi, basuhan kedua ini adalah basuhan orang yang akan diberikan pahalanya 2 kali lipat. Kalau membasuh 2 kali, jajannya punya 5 kali lipat. Makruh. Kalau lebih dari 3 makruh. Kita beragama boleh, semangat boleh, tapi harus berlampu. Nah, imbah itu Nabi berwudu pulang mencontohkan basuhan ketiga. Ujar Nabi, yang 3 kali basuhan ini adalah wuduku dan wudu para nabi-nabi sebelumku. Jadi amunnya hendak mencontoh Rasulullah dan nabi-nabi sebelum nabi kita, maka basuh 3 kali setiap anggota wudu kita. Dan ucapkanlah ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah kitab catatan amal hamba dengan tangan kanan. Nah, pas membasuh, ya Allah, berikanlah buku catatan amal hamba dengan tangan kanan ini. Karena sebelah kiri, ya Allah, hamba berlindung jangan sampai berikan
Jangan sampai engkau berikan buku catatan amal hamba dengan tangan kiri. Pakai bahasa Banjar aja, ini malaikat paham ya. Dia namanya hendak pakai bahasa Arab kada tegawi, karena kolero hafal. Jadi pakai bahasa kita aja. Thumma staw'ib ra'saka bil masfi. Kemudian seluruhkan rambutmu, kepalamu dengan menyapu bi antabulla yadaika, dengan membasahi kedua tanganmu, wa tulsiqa ru'usa asabi'ika, dan mendempetkan jari-jari atau ujung-ujung jari tanganmu kanan dengan yang kiri. Ulun bacakan dahulu kena ulun contohkan. Wa tada'uhum 'ala muqaddimatir ra'si, lalu diletakkan di kepala bagian depan. Wa tamurruhuma ilal qafa, lalu dilewatkan sampai ke ini apa namanya? Ini pungguk kan? Bolongkok. Nah, bolongkok. Thumma tarudduhuma ila al-muqaddimah fa hadhihi marrah taf'alu dhalika thalatha marrat wa kadzalika fi sa'iril a'dham. Rizwan atau kampanye lagi. Contoh. Musim kemarau. Ini hukumnya sunat. Hukumnya sunat yang mewajibkan menyapu. Kalau membasuh boleh. Kalau disuruh membasuh tapi cuma disapu kada boleh. Contohnya apa? Muha ini harus dibasuh lalu kita sapu aja, ambil baju kecil-kecil, kada sah. Nah, kalau perintahnya menyapu lalu kita basuh boleh. Kan rambut kepala ini kita sapu. Perintahnya sapu. Lalu ternyata kada kita sapu, kita ambil baju segayung simbur kepala. Boleh. Sah. Nah, contoh ini yang sunat. Disunatkan menyapu seluruh kepala. Menyapu seluruh kepala. Dimulai dari depan sampai ke belakang. Caranya nih, dimasukkan ke ini. Jari tangan kanan dimasukkan ke jari tangan kiri. Kau mencontoh apa enggak? Mohon maaf, kopiannya kau dia. Jangan sih kalau masalah. Boleh ulun japain. Bagaimana lah? Boleh, bisa hancur. Kopi apa hari? Kasih. Ya. Kayak ini. Lapis ini. Nah. Jangan mekaras lama. Nah. Lama ya. Ini Mbak, tunggu dulu. Mohon maaf. Ini terang selatan. Nah, basahi. Nah, basah ada. Mau paluhan. Pakai itu. Apa? Nah, ini kan rambut di sini nih. Rambut di sini. Masukkan sedikit. Nah, silang. Nah, sedikit aja kebanyakan gitu. Nah, lalu lewat apa namanya sapu akan ke belakang. Sampai ke belakang lagi. Ini tetap di sini. Nah, ini tetap di sini. Ini ke belakang. Nah, bulik itu pulang ke muka. Sekali. Culuk pula. Ibadah ke ambil lagi bajunya. Nah. Oke. Ini kan di bawah aja nih. Coba paku untuk. Ada pegangan. Di sini. Nah, ya ke belakang kayak tadi. Ini bujur-bujur. Nah, rapatakan.
sampai ke belakang. Balik ya. Oh, di sini masih. Nah, coba lagi. Nah, sampai ke belakang. Nah, Mau buasnya. Sudah, ini sekali lagi. Nah, 3 kali. Ini hukumnya sunat. Yang wajib menyapu. Nah, yang betul yang ma'anunina imbah kita yang wajib hanya tadi, jadi sapu dahulu hanya di tadi menyapu seluruh kepala tadi 2, 3 sama seluruh anggota tubuh kita sunat hukumnya di sop. pusat. Kalau pina pori-pori biasanya kalau orang tua ulama orang tua ini kan biasanya bahasanya supaya nyaman, nah jangan tersinggung dia nak kisut biasanya kisut bawa kendaraan tuh yang greber ada kulitnya, nah jadi harus dipusut supaya merasakan ke pori-pori. Nah jadi tangan nangka itu juga, batis nangka itu juga harus, ini sunat di dalam mazhab kita sunat. Kalau di dalam mazhab Imam Malik itu hukumnya wajib. Kita membasuh tangan lalu kita memusut ini hukumnya wajib. Nah, sudah jelas saja nah. Nabi Allah Rabbi. Bacaannya, ya Allah, liputi kehidupan hamba dengan rahmat-Mu. Nah, kan kita meliputi seluruh anggota kepala. Kalau tadi dah rambut, kepala tadi. Nah, kepala ini kan di dalam anggota tubuh kita, kepala ini menempati kedudukan tertinggi. Lalu kita sapu, doanya ya Allah, liputilah kehidupan hamba dengan rahmat-Mu. Doanya. Mamsah udunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin. Kemudian sapulah 2 telingamu zahir dan batin dengan air yang baru. Jangan banyu bakas di kepala dianukan ke telinga, saking pemalarnya tadilah. Nah, banyu bakas di kepala dianukan ke telinga kada boleh, mustakmal. Jadi ambil banyu basah. Banyak itu. Banyak itu. Yang mana? Wudhu kayak itu langsung ke telinga, habis langsung ke telinga. Langsung ke telinga. Ya tadi orang kayak kenan tadi. Itu banyu mustakmal. Banyu mustakmal. Jadi ambil bima'in jadid dengan banyu yang hanyar. Nah, ambil banyu yang hanyar, tangan kita tadi basuh dahulu karena di tangan kita ini bekas ada basuhan. Basuh dulu hanya ambil. Masukkan musabbihataika fi samakhai udhunaik. Langsung ulun contohakan dia. Cucuk telinga. Dia jeriji apa namanya nih? Jeriji jempol, hendak di bawah. Hendak di bawah. Melihat kalau di belakang. Bagian dalam telunjuk kita umpati sampai ke atas, bagian dalam dulu sampai ke atas, hanya bagian luarnya umpati sampai sejajar. Ini cucuk. Jangan sambil bercari lah. Cucuk. Nah, ini hendak di bawah, paling bawah. Nah, ini jempol kita hendak paling bawah. Gerakkan bagian dalam dahulu.
Nah, naik akan ke atas sampai di atas, tunggu jempolnya menyusul. Nah, jempolnya ke atas, satu, ambil pulang, dua, ambil pulang, nah, tiga. Jadi kayak ini cucukannya. Nah, dalam dulu, luar, menyusul ke atas. Ini doanya terpanjang. Bahasa kitanya aja lah. Ya Allah, jadikan telinga hamba ini paasian. Doa singkatnya tadi, jadikan telinga hamba ini paasian mendengar ucapan perintah Allah maasi, ujar Rasulullah digawi, ujar kuitan ditaati. Nah, jadi bahasa singkatnya, jadikan telinga ulun ini paasian. Nah, kayak itu aja. Doanya kepanjangan. Biar punya membaca doanya ini sepanjang-panjangnya, imam salam sudah. Ya, agar untung bodoh. Kan insyaallah kita lanjutkan pada malam minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, yang membawa banyu silakan dibuka bajunya, pasang niat sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, yang hatinya masih tertutup mudah-mudahan Allah Ta'ala buka dengan cahaya hikmah, dan bagi anak-anak kita dijadikan sebagai anak yang saleh dan salihah. Amin. Kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, kita tutup dengan shalawat 3 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.